Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunaya Fari Islama dengan NIM G0025069 dari kelompok A4. Di sini saya akan mengerjakan tugas laporan praktikum Laboratorium Anatomi Blok 2.3. Di sini sebentar, permisi. Ini soalnya saya lihat dari sini. Dan ini sumbernya, saya pakai Sobota edisi 23 jilid ketiga, bagian yang kepala, leher, sama neuroanatomi. Baik, untuk soalnya ya, permisi. Untuk soalnya ada dua laporan. Laporan yang pertama itu Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin melambat, kaku di otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai atau resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Pertanyaannya ada 3. Untuk pertanyaan pertama, penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan di substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Kemudian pertanyaan kedua, substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Terus pertanyaan yang terakhir dari laporan pertama ini, substansia nigra itu berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak atau truncus encephalitis. Baik, untuk soal yang pertama. Yaitu kan menjelaskan substansia nigra. Ini saya sesuai yang tadi saya bilang, Sobota edisi 23 yang jilid 3 bagian kepala, leher, dan neuroanatomi. Di halaman 245 ini gambar dari bawahnya. Terus gambar lebih jelasnya itu yang sebentar saya atur kamera. Nah, ini adalah substansia nigranya. Itu ada beberapa struktur dari substansia nigra itu. Substansia nigra itu dia terletak di mesencephalon. Nah, mesencephalon ini ada beberapa struktur. Nah, substansia nigra itu yang hitam ini. Yang hitam, garis hitam ini itu substansia nigra. Dia di mesencephalon bakal memisahkan pedunculus cerebri yang bagian crus cerebri itu yang atas ini. Terus dan bagian tegmentum mesencephali yang bagian bawahnya. Selain itu di mesencephalon ini bakal ada struktur lain, yaitu ada nucleus ruber atau yang bulat-bulat ini. Terus ada yang titik di tengah ini aqueductus mesencephali. Kemudian yang mengitari titiknya itu ada substansia grisea substansia grisea centralis. Kemudian udah. Kemudian kalau dari substansia nigranya sendiri yang kita tanyakan, itu dia terbagi jadi 2 pars, yaitu ada pars reticularis dan pars compacta. Kalau pars compacta ini itu pars compacta dari substansia nigra ini berisi pigmen neuromelanin. Jadi dia itu yang warnanya agak hitam di dalam substansia nigra itu yang pars compacta. Terus kalau pars reticularis itu dia mengandung neuron-neuron yang enggak berpigmen, jadi dia yang enggak berwarna di substansia nigra ini. Jadi di lapisan atasnya itu. Jadi yang atasnya ini kan ada garis kecil. Itu pars reticularis, terus yang pars kompaktanya dia yang hitam. Begitu dari substansia nigra. Kemudian soal kedua tadi, struktur anatomi dari ganglia basalis. Kalau ganglia basalis itu nah ini ganglia basalis, saya atur kamera dulu. Nah, ganglia basalis dia itu ada beberapa struktur. Pertama, ini terlihat dari samping ganglia basalis itu bentuknya kayak gini.
Terus kalau dari atas itu tampaknya dari atas itu tampaknya kayak gini dari frontal nih. Ini kalau dilihat dari otaknya itu si ganglia basalis struktur pertamanya itu ada yang ini hitam-hitam di atas ini namanya kaput. Yang atas ini kaput dari nukleus caudatus. Kemudian nukleus caudatus ini dia bakal berlanjut ke bagian bawah. Jadi ini kan bisa dilihat di bawahnya ini tuh kaput dari nukleus caudatusnya. Dia kan bakal muter ke bagian belakang terus sampai ke bawah gini. Jadi ini juga kalau dia dari sini dia dari atas gitu dia juga bakal ada strukturnya di bagian bawahnya. Terus selain nukleus caudatus dia juga ada ada putamen ya, putamen sama lobus patella. Kalau putamen yang di sini itu dia yang warnanya coklat ini, yang agak garis besar ini itu putamen. Kemudian kalau yang satunya namanya globus pallidus ya. Globus pallidus itu yang di bagian dalamnya ini yang agak kuning-kuning itu globus pallidus. Kemudian selain itu juga ada talamus. Talamus kalau di struktur yang atas ini itu dia yang agak dalam ini namanya talamus, agak dalam itu. Terus kalau dari struktur di dalam sini dia yang warnanya kuning itu. Kemudian sudah lengkap. Terus ada amygdaloideum juga, ada korpus amygdaloideum, dia itu di bagian bawah sini. Korpus amygdaloideum ini yang sini nih. Begitu kalau dari ganglia basalis. Jadi dia ada nukleus caudatus yang atas ini sama dan di bawah tadi. Terus juga ada putamen. Terus juga ada globus pallidus yang lateral sama medial. Jadi globus pallidus ada lateral sama medialnya. Terus juga ada talamus sama ada korpus amygdaloideum. Terus kemudian soal yang terakhir dari dari laporan pertama itu, jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak. Anatomi penyusun batang otak atau truncus mesencephaly. Jadi truncus mesencephaly atau truncus cerebri itu dia strukturnya ya batang otak ya, seperti batang otak ya. Untuk strukturnya dia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada mesencephaly, terus ada habis mesencephaly ada pons sama medulla oblongata. Ini struktur dari lateralnya. Mesencephaly itu yang di atas, terus ini pons, ini medulla oblongata. Mesencephaly ini dia bakal terbagi jadi 3 bagian, yaitu ada pedunculus cerebri itu yang ini, pedunculus cerebri. Kemudian ada aqueductus mesencephaly, itu dia di dalamnya dia bakal mengalirkan LCS dari ventriculus tertius ke yang keempat gitu lah. Terus ada tectum mesencephaly juga, dia ada di sini tectum mesencephaly. Terus kalau yang pons ini dia ada 2 bagian, ada pars basilaris sama pars tegmentalis. Kemudian kalau medulla oblongata yang bagian bawahnya ini yang memanjang itu dia terbagi jadi 2 bagian, yaitu yang struktur dari eksternanya, yang dari luarnya ada nervusnya, juga ada struktur dari internanya. Dia medulla oblongata ini bakal berlanjut kok menjadi medulla spinalis ketika dia melewati foramen occipital magnum, yaitu foramen magnum yang ada di struktur kranium yang bagian bawah. Begitu kalau laporan 1. Kemudian sebentar saya lanjut dulu. Selanjutnya untuk laporan kedua yaitu sebentar naik. Oke, laporan kedua. Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun, tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat
penglihatannya menjadi ganda atau diplopia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan di pembuluh darah otak. Nah, untuk soal-soalnya itu ada 3, yaitu yang pertama, jelaskan sistem vaskularisasi dari Circulus arteriosus Willisi. Terus yang B, jelaskan anatomi dari 3 bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak, yaitu mesencephalon, pons, sama medulla oblongata yang tadi saya jelaskan secara ringkasnya. Kemudian untuk yang C, gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus cranius apa saja. Nanti kita sebutkan nomor, nama, dan fungsi dari nukleusnya atau tempat keluarnya terletak di yang nukleusnya atau tempat nervusnya itu keluar di bagian pons. Begitu. Oke, langsung saja. Untuk sumbernya sama kayak tadi, saya menggunakan Sobota jilid 3 edisi 23 yang bagian kepala, leher, dan neuroanatomi. Untuk soal pertama, sistem vaskularisasi dari Circulus arteriosus Willisi. Ini dia strukturnya kayak gini. Kalau dari otak lihatnya kayak gini, tapi kalau mau lebih jelas itu seperti ini. Baik, saya jelaskan. Pertama dari bawah dulu nanti Circulus arteriosus Willisi itu dia pertama dari bawahnya itu ada arteri vertebralis. Vertebralis itu dia dari bawah dia udah bercabang ke arteri inferior cerebelli inferior posterior yang kecil-kecil di samping ini. Terus yang tengah itu arteri spinalis anterior. Nanti arteri vertebralis itu dia bakal bergabung menjadi arteri basilaris yang besar di tengah ini. Dia bakal bercabang lagi di awalnya menjadi arteri cerebelli anterior inferior. Terus ini dia bakal bercabang-cabang kecil. Terus cabang yang agak besar yaitu arteri cerebelli superior. Terus dia bakal bercabang menjadi 2 di sini. Itu yang namanya arteri cerebri posterior. Arteri cerebri posterior yang 2 besar ini. Terus dia bakal menjadi 2 bagian. Yang ke atas ini yaitu nanti ada arteri communicans posterior, dextra dan sinistra. Terus dari arteri communicans posterior ini dia bakal menyambungkan ke arteri cerebri yang media. Arteri cerebri media ini ada dextra sama sinistra juga. Dia ada cabang-cabangnya menjadi arteri carotis interna, terus juga arteri choroidea anterior, terus juga arteri ophthalmicus juga ada. Terus nanti dari arteri cerebri media ini yang besar dia bakal bercabang ke arteri cerebri anterior yang ke atas ini, arteri cerebri anterior. Terus cerebri anterior dextra sama sinistra dia bakal dihubungkan oleh arteri communicans anterior di sini. Itu secara gambaran umumnya. Kalau gambaran di otaknya seperti ini. Ya, yang basilaris yang besar tadi itu yang di sini. Dia dari vertebralis masuk ke dalam otak, bergabung jadi cerebri posterior, anterior, superior, media. Begitu. Kemudian untuk soal kedua, anatomi 3 bagian utama penyusunan struktur anatomi dari batang otak yaitu mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Untuk struktur dari itu saya pakai foto yang ini. Ya. Jadi pertama kan yaitu mesencephalon. Mesencephalon itu dia ada beberapa strukturnya. Mesencephalon ini yang atas ini tadi ya seperti yang saya jelaskan di ya Allah, kameranya nggak kelihatan.
mesencephalon. Emang bener mesencephalon ya. Nomor 2 mesencephalon, pons sama medula oblongata. Di mesencephalon bagian yang atas ini dia bakal ada pedunculus cerebri, itu yang di samping-samping ini. Kemudian juga ada kolikuli itu yang di atasnya ini, kolikuli geniculatum, kolikuli brasium inferior, terus ada geniculatum yang lateral sama geniculatum yang medial, kolikuli superior itu di mesencephalon. Terus juga ada kolikulus ini tambah lateral sih, ada kolikulus superior sama inferior, ada glandula pinealis juga di tengah-tengahnya. Kalau dari sini ya sama sih kayak yang tadi. Terus selain itu di dalamnya juga ada aqueductus mesencephali gitu. Kemudian lanjut ke bagian yang pons. Pons itu dia yang bundaran besar ini, itu dia ada beberapa struktur. Pertama dia tempat dari keluarnya nervus yang nanti akan dibahas di nomor 3. Ada nervus yang sudut di bawah ini, atau sudutnya ini namanya, kalau yang di samping itu angulus portocerebellaris. Kemudian kalau yang di tengah-tengahnya itu sulcus bulbopontinus. Kalau yang di samping di angulus portocerebellaris itu bakal ada keluar nervus ini berapa? Nervus 7, nervus 5 sama nervus 7 sama nervus 8. Terus kalau yang di sulcus yang di tengah-tengah, sulcus bulbopontinus, dia bakal keluar nervus 6. Terus di tengah-tengah dari pons ini dia bakal ada sulcus dari arteri basilaris tadi. Terus kalau dari posterior dia ada beberapa strukturnya ya. Ini posterior dia kalau yang itu ada kolikuli facialis, terus juga ada ini namanya stria medullaris, terus ada sulcus medianus, terus juga ada pedunculus cerebellaris yang di samping-samping ini. Kemudian ada ya itu sih, sudah itu. Kemudian kalau dari medula oblongata dia ada beberapa struktur. Kalau dari depan medula oblongata, kalau dari depan dia itu ada nervusnya sih. Dari depan ini kita tampak dari lateral aja biar kelihatan. Ini dia ada yang pertama nervus glossopharyngeus atau nervus 9 yang di samping. Kemudian ada nervus vagus juga, terus ada nervus hypoglossus, terus juga ada nervus accessorius yang di bawahnya ini, nervus accessorius. Terus kalau dari dorsal view itu dia ada struktur yang memanjang-manjang ini. Kalau yang di tengah itu dia ada kalau di tengah-tengah yang garis tengah ini dia ada namanya tuberculum gracialis. Terus kalau yang di sampingnya itu tuberculum cuneatum. Terus atas bawahnya dia bakal menjadi fasciculus cuneatum. Terus yang tadi bakal jadi fasciculus gracialis. Terus yang di tengah itu sulcus medianus, garis tengahnya ini. Terus bakal aja trigonum nervus vagus sama trigonum nervus hypoglossus yang di atasnya. Kemudian juga bakal ada yang ujung dari ini namanya opex. Itu kalau dari dorsal view-nya. Langsung aja kemudian nomor yang soal ketiga, yaitu jelaskan nervus cranialis yang keluar dari pons tadi. Dari lateral aja ya. Ini nih. Jadi kalau yang nervus yang keluar dari pons itu dia ada beberapa. Dari ini pertama, mungkin ini keluarnya nggak dari sulcusnya tapi dari samping, yaitu nervus trigeminus atau nervus 5. Itu dia akan dibagi jadi 3 bagian, yaitu yang pars maxillaris, yang mandibularis sama pars
Ventricularis itu. Terus itu kan fungsinya buat ngontrol otot muka. Terus kalau yaitu lanjutnya yang di sulcus-sulcusnya ini, dari yang paling samping dulu itu nervus facialis, terus ada bawah, ada sampingnya yang mendekati ke tengah itu ada nervus vestibulocochlearis atau nervus 8. Kemudian kalau yang di tengah-tengahnya yang di sulcus bulbopontinus itu ada nervus 6 begitu. Itu nervus yang keluar dari pons. Yes. Trigeminus, terus nervus abducens atau nervus 6, nervus facialis sama nervus vestibulocochlearis. Baik, sekian pengerjaan laporan praktikum dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.